kenapa ini yang saya terima gitu. Saya marah lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau memang Engkau ada, tunjukin kalau emang Engkau ada gitu. Tapi ternyata waktu itu saya nggak menemukan jawabannya waktu itu di keyakinan saya sebelumnya. Sampai akhirnya saya memutuskan saya bunuh diri. Untuk kali pertama saya bunuh diri itu saya minum cairan pembersih toilet. Kali pertama itu saya minum cairan pembersih toilet, saya di situ saya udah nggak berpikir lagi dosa, saya minum aja, yang penting saya berakhir hidup saya agar masalah ini selesai gitu. Tapi ternyata Tuhan baik, Tuhan masih tolong saya masih dikasih kehidupan. Bilang saya sesak nafas gitu doang. Tapi akhirnya sama suster itu saya jujur, saya bilang, Sus, sebenarnya saya itu sampai ada di rumah sakit ini, saya itu kemarin bunuh diri, Sus, saya minum ini. Terus dia peluk saya, dia bilang, kakak yang sabar ya kak, katanya gitu. Tuhan ada bersama kakak, katanya kayak gitu. Kakak pasti kuat, kakak berdoa ya sama Tuhan, kakak minta pertolongan sama Tuhan, walaupun kita berbeda kak, katanya, tapi yakinlah Tuhan itu Tuhan yang baik, dia bilang. Terus dia berdoa buat saya dengerin doanya, hati saya tersentuh di situ. Hati saya tersentuh dalam artian ini orang lain, saya nggak kenal dia siapa gitu, tapi dia mau berdoa buat saya. Sedangkan orang-orang terdekat saya jangankan mendoakan saya gitu kan, bahkan membilang mati aja lu sana gitu, lebih bagus itu yang terbaik gitu kan. Puji nama Tuhan, shalom, jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sahabat Tuhan, pada kesempatan ini seperti biasanya bahwa setiap hari kami akan membagikan kesaksian tentang para murtadin atau orang-orang yang telah dipilih langsung oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut Kristus. Nah sahabat Tuhan, pada kali ini kesaksian muslimah yang dimana ia mengalami persoalan yang begitu berat dan pada akhirnya ia memutuskan untuk membunuh diri, namun tidak menyangka hal ini yang terjadi. Nah sahabat Tuhan, penasaran dengan kesaksiannya atau proses di mana ia diproses Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Haleluya. Ini semua berawal dari tahun 2016. Waktu itu saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan dan saya dipindah tugaskan ke salah satu kabupaten di Tapanuli Selatan. Di situ saya bertemu dengan seseorang laki-laki yang pada waktu itu saya tidak tahu kalau dia itu tidak sama dengan saya gitu. Kalau dia itu pada waktu itu Kristen. Tapi memang kesalahan saya gitu. Kesalahan saya tidak bertanya apa agamanya gitu. Tapi kenapa saya nggak bertanya agama beliau? Karena dari nama beliau itu sudah menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang Muslim gitu. Tapi ternyata bukan gitu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya mengetahui, tapi saya nggak pernah mempermasalahkan itu gitu. Akhirnya kami berteman, akhirnya menuju ke hal yang lebih serius gitu. Tapi di tengah perjalanan orang tua saya mengetahui tentang hubungan kami ini dan orang tua saya menentang hubungan kami ini. Pertentangan orang tua saya itu waktu itu buat saya itu satu hal yang loh kok gini ya gitu kan. Ini kan agama itu kan semua mengajarkan hal yang baik gitu. Nggak ada satu agama apapun yang mengajarkan hal yang tidak baik. Tapi kenapa orang tua saya ini tidak bisa menerima gitu. Akhirnya saya pulang lagi ke Medan.
dijemput orang tua saya nggak bekerja lagi di sana, saya memulai lagi kehidupan baru saya di Medan. Waktu itu orang tua saya bilang ke saya di tahun 2016 akhir, orang tua saya bilang ke saya gini, Feb, ayo kita berangkat umroh. Soalnya kan perjalanan kamu ini udah sangat jauh gitu. Perjalanan hidup kamu ini udah sangat jauh, udah sangat melenceng dari akidah saya sebelumnya gitu. Tapi di situ saya bilang saya nggak mau, gitu. Saya nggak mau karena hati saya waktu itu berkata saya nggak mau ke sana gitu. Saya nggak mau diajak pergi umroh sama orang tua saya waktu itu. Tapi orang tua saya terus bujuk bujuk saya, ayolah gitu, pasti nanti diganti semuanya sama yang terbaik, dia bilang orang tua saya gitu. Padahal waktu itu saya punya uang itu, saya udah tujuan saya tuh buat DP mobil waktu itu. Saya nggak ada kepikiran untuk pergi ke sana gitu, ke tanah suci gitu kan. Tapi karena ajakan orang tua tadi ini, saya juga masih menghargai, ya saya menghargai orang tua saya lihat orang tua saya menangis gitu, melihat keadaan saya, akhirnya hati saya luluh, kami berangkat ke sana. Sesampainya di sana, orang tua saya bilang, sesampainya di tanah suci, orang tua saya bilang, mintalah apa yang kamu minta di sini, silahkan diminta. Apapun itu pasti akan dikabulkan. Akhirnya di tahun 2017 itu kami berangkat ke tanah suci, sesuai dengan yang dikatakan orang tua saya akhirnya berdoa di sana. Saya minta pada waktu itu, ya Tuhan, saya bilang, di usia saya yang pada waktu itu sudah 27 tahun, dan kebetulan adik saya yang nomor 2 sudah menikah, saya bilang ke Tuhan waktu itu, Tuhan, pertemukanlah saya dengan jodoh saya yang terbaik gitu. Jika memang yang kemarin itu adalah jodoh saya yang terbaik, berikanlah kami jalan keluar agar kami bisa bersama-sama gitu. Tapi apabila memang bukan dia jodohku, Tuhan pisahkan kami dengan cara yang terbaik juga, dan berikan dia jodoh yang terbaik, begitu juga dengan saya bilang begitu waktu itu. Akhirnya 2017 berlalu, kami kembali ke tanah air. Nggak berapa lama dari itu, saya jalani hidup saya seperti biasa. Saya bertemu dengan seseorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami saya. Di situ saya berpikir, mungkin ini dia jodoh yang dikasih Tuhan buat saya pada waktu itu. Dan harapan saya, laki-laki ini bisa jadi orang yang terbaik, membimbing saya. Karena saya itu dari kecil, Pak Franky, saya itu dari kecil itu saya nggak punya ayah gitu. Ayah saya sudah meninggal sejak saya usia 7 tahun. Ayah saya sudah meninggal sejak usia 7 tahun. Mama saya sendirilah yang menghidupi kami bertiga. Mama saya itu seorang guru. Sampai saat ini dia sosok mama yang hebat buat saya. Mama yang terbaik buat saya. Dia nggak biarkan saya susah, dia nggak biarkan saya kecewa gitu. Tapi ternyata pernikahan saya itu adalah awal dari semua masalah yang terjadi dengan hidup saya. Saya ketemu dengan laki-laki itu, pada waktu itu dia tidak bekerja, dan saya tahu itu harapan saya hanya gini, ya mudah-mudahan nanti setelah menikah dengan saya dia bisa berubah, dia bisa bekerja gitu kan. Karena saya juga nggak minta dinafkahi berlebihan gitu. Saya juga nggak minta untuk diberikan hal-hal yang mewah atau apa gitu, enggak. Saya cuma minta agar saya itu bisa
menikah baik-baik, punya keturunan yang baik gitu. Tapi ternyata Tuhan punya jalan lain untuk saya gitu. Akhirnya kami menikah di 2018, bulan Juni kami menikah. 1-2 bulan pertama kami menikah itu semua berjalan baik-baik gitu, nggak ada masalah apapun. Saya bekerja seperti biasa, beliau juga bekerja seperti biasa, tapi pekerjaan dia ya apa ya, tidak tetap gitu kan. Saya tinggal di rumah mertua saya 6 bulan, saya tinggal di rumah mertua saya dengan segala permasalahan, dengan segala omongan, dengan segala ya hal yang seperti itu gitu kan. Akhirnya semua masalah terjadi gitu Pak. Semua masalah terjadi, ternyata dia itu tidak seperti yang saya harapkan gitu. Karena dia tidak menafkahi saya. Dia tidak menafkahi saya, dia tidak memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami. Tapi di situ saya nggak pernah permasalahkan karena mungkin saya anggap rezeki saya, rezeki beliau gitu kan. Di situ saya hanya menganggap ya sudahlah gitu. Mungkin pada saat ini dia nggak bisa menafkahi saya, tapi nanti suatu saat mungkin dia bisa menafkahi saya dengan berbagai macam beban hidup, banyak yang harus dibayar gitu. Padahal waktu selama saya sendiri, selama saya belum menikah, saya nggak pernah merasakan hal yang namanya kesulitan hidup gitu. Tapi setelah menikah, kenapa saya seperti ini gitu? Saya marah sama Tuhan waktu itu, saya marah sama Tuhan saya waktu itu. Saya bilang, Tuhan, saya itu minta jodoh itu jauh loh Tuhan, ke sana, ke tempat yang dikatakan orang tempat yang terbaik gitu. Kenapa Tuhan kasih saya yang seperti ini gitu? Di situ saya sempat menyalahkan Tuhan, tapi saya balik lagi ke diri saya bilang, ini semua bukan salah Tuhan gitu. Ini semua hanya mungkin proses yang harus saya jalani gitu. Saya coba berumah tangga itu setahun, 2 tahun saya jalani, ternyata tidak ada perubahan, malah semakin parah, semakin terpuruk, semakin hancur hidup ini gitu kan Pak. Saya juga semakin tidak terurus gitu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, sebelum saya menikah itu saya mampu, tapi setelah saya menikah saya nggak mampu memenuhi kebutuhan saya sendiri. Padahal saya bekerja gitu. Akhirnya karena kesulitan ekonomi tadi dan ditambah lagi beliau juga ke saya itu kurang perhatian, agak kasar ke saya, akhirnya kami sering cekcok gitu, sering berantem. Dia juga sering pulang ke rumah orang tuanya, saya juga sering pulang ke rumah orang tua saya. Dari situ permasalahan makin menjadi-jadi, hutang banyak gitu, yang harus ditutupi itu banyak, hutang di mana-mana gitu. Sementara yang bekerja itu hanya saya. Sekali, 2 kali, 3 kali saya mohon bantuan ke orang tua saya menolong. Tapi orang tua saya selalu bilang, kamu itu sudah menikah, kamu itu tanggung jawab suami kamu itu tanggung jawab keluarga suami kamu. Kalau ada apa-apa sama kamu ngomong kepada mereka, jangan lagi ke mama. Gitu. Tapi karena keterbatasan ekonomi tadi, keluarga suami saya, keluarga mantan suami saya, mau nggak mau saya harus meminta tolong juga kepada ibu saya. Sampai akhirnya ibu saya bilang, terucap dari orang tua saya, kalau begini-begini terus, apa gunanya berumah tangga, apa gunanya jadi istri. Waktu itu omongan orang tua saya itu nggak saya hiraukan, karena saya pikir itu hanya omongan orang marah sesaat gitu. Saya tetap bela mantan suami saya waktu itu, tapi ternyata yang dibela ini nggak tahu dibela gitu kan. Sampailah cicilan kami itu selesai. Saya mencicil kendaraan dia
selama kurang lebih 4 tahun saya cicil. Dengan keterbatasan saya cicil, saya lunasin sampai di tahun 2022. Ternyata di situ saya baru tahu ternyata pahit hidup ini. Di tahun 2022 itu selesai lebaran, kami cekcok besar. Kata-kata cerai itu udah mulai keluar dari mulut dia, baik juga dari mulut saya. Kata-kata cerai itu udah setiap ada masalah, kata-kata cerai itu selalu keluar gitu. Yang tadinya mungkin nggak sekasar itu, dia mulai kasar sama saya, dia mulai pukul saya. Tengah malam kami berantem, dia sampai bawa pisau ngejar-ngejar saya. Karena hal itu juga akhirnya dia antar saya ke rumah orang tua saya. Waktu itu dia bilang ke orang tua saya, Bu, ini si Feby ini tadi malam udah hampir aku bunuh loh, katanya kayak gitu. Cuma karena aku masih punya kesadaran, makanya dia aku antar ke sini, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya mama saya bilang ke dia waktu itu, daripada kau bunuh anakku, lebih bagus kau pulangkan anakku, sama waktu itu. Terus dia bilang, oh ya udah, katanya, nggak apa-apa, aku pulangin dia. Memang udah kuceraikan kok ini tadi malam, gitu dia ngomong ke mama saya. Di situ saya menangis, saya ngerasa kecewa gitu kan. Kenapa orang tua saya tuh bisa digituin gitu. Sementara orang tua saya ini orang tua yang udah membantu kehidupan ekonomi kita gitu. Harusnya orang tua saya ini nggak perlu tahu hal-hal yang seperti itu gitu. Dia pulang, saya ditinggalkan di rumah orang tua saya nangis di situ, saya meraung-raung di situ. Orang tua saya cuma bilang begini ke saya, bangkit ya nak, masih muda, laki-laki bukan hanya dia, kata mama, kayak gitu. Tunjukin yang terbaik, selagi mungkin ini jalan Tuhan sama kalian belum dikaruniai anak sampai hari ini, gitu dibilang mama. Tapi di situ saya belum ngerasa, tapi saya di situ masih ngerasa ini nggak adil buat saya gitu. Ini nggak adil buat saya. Kenapa? Setelah pengorbanan saya yang sudah begitu banyak kepada beliau, sampai saya harus mati-matian seperti itu kan. Kenapa ini yang saya terima gitu? Kenapa ini yang saya terima gitu? Saya marah lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau ada, tunjukin kalau memang Engkau ada gitu. Tapi ternyata waktu itu saya nggak menemukan jawabannya waktu itu di keyakinan saya sebelumnya. Akhirnya kami buka kembali komunikasi. Mantan mertua saya datang menjemput saya kembali. Saya berusaha untuk ya udah saya pulang, kita perbaiki sama-sama. Ternyata nggak bisa juga diperbaiki sama-sama. Udah kita coba, ternyata nggak bisa. Di situ saya ngerasa saya ini kecil di mata orang-orang. Semua orang-orang menjauhi saya, termasuk ibu saya juga menjauhi saya, termasuk adik-adik saya juga menjauhi saya. Karena tadi permasalahan tadi yang begitu banyak, dengan hutang-hutang yang begitu banyak yang dia ciptakan. Sampai akhirnya saya memutuskan saya bunuh diri. Untuk kali pertama saya bunuh diri itu saya minum cairan pembersih toilet. Kali pertama itu saya minum cairan pembersih toilet, saya di situ saya udah nggak berpikir lagi dosa, saya minum aja, yang penting saya berakhir hidup saya agar masalah ini selesai gitu. Tapi ternyata Tuhan baik, Tuhan masih tolong saya masih dikasih kehidupan.
Saya pulang lagi ke rumah, saya berharap bisa berubah karena saya sudah ada di karena saya sudah melakukan percobaan bunuh diri. Saya berharap si beliau tadi itu, si mantan suami tadi itu mungkin punya rasa iba gitu sama saya gitu. Dengan perjuangan saya kepada dia gitu kan. Ternyata enggak juga, malah makin menjadi-jadi. Akhirnya saya ngadu ke orang tua saya nggak mau dengar apa omongan saya adukan ke adik saya yang sudah menikah juga, beliau juga sih nggak mau mendengarkan lagi omongan saya adukan ke keluarga terdekat saya, sama mereka juga nggak mau. Di situ di titik terendah saya merasa, oh keluarga saya aja udah nggak mau terima saya gitu. Saya lakukan lagi percobaan bunuh diri untuk yang kedua kalinya. Ternyata Tuhan juga masih sayang kepada saya, Tuhan selamatkan saya, sampai akhirnya saya lakukan percobaan bunuh diri yang ketiga kalinya di bulan Oktober 2022. Di situ mungkin uh, hal yang paling bodoh yang pernah saya lakukan. Saya sampai di rumah sakit itu saya 2 minggu, orang tua saya itu nggak mau datang melihat saya gitu. Padahal saya udah kasih kabar ke orang tua saya kalau saya sakit. Mama saya nggak, hanya sekedar chat ya WhatsApp. Adik saya juga begitu. Suami saya juga datang, tapi kalau pagi dia pergi gitu. Saya ditinggal di rumah sakit gitu kan. Jadi saya ngerasa hidup saya ini udah nggak ada apa-apanya gitu. Kok manusia ini kejam banget gitu sama saya gitu kan. Saya ini lagi sakit loh. Kenapa satu orang pun nggak ada yang peduli sama saya gitu. Padahal dulu waktu saya belum sakit, waktu saya sehat, waktu saya masih punya gitu. Semua orang itu mendekat sama saya, termasuk teman-teman saya gitu. Kenapa giliran sekarang saya sedang ada di posisi terbawah begini, mereka jauh dari saya gitu. Di situ saya ngerasa Tuhan saya yang gak adil buat saya gitu. Sampai akhirnya suatu malam mantan mertua saya datang ke saya, berdua mereka datang, mertua saya yang perempuan dan laki-laki, suami saya, mantan suami saya, sama ada satu lagi adiknya mertua saya yang laki-laki datang ke rumah sakit. Di situ saya ngerasa, oh iya mereka perhatian buat saya gitu. Biarpun mungkin keluarga saya nggak perhatian lagi sama saya, tapi mereka perhatian buat saya. Hanya satu perkataan mereka kepada saya waktu itu, Feb, Feby kan sudah tidak bekerja lagi. Udah itu usaha juga udah nggak ada gitu kan. Si mantan suami bahkan nggak bekerja gitu. Jadi lebih baik Feby pulang aja ya ke rumah orang tua katanya. Biar si mantan suami saya juga pulang ke rumah orang tuanya. Di situ saya ngerasa, oh kok gini gitu kan. Bukan ini yang saya harapkan gitu. Kok ini gitu. Berarti aku ini apa selama ini gitu kan. Berarti aku ini apa? Berarti kalian itu mau sama aku karena aku bekerja, karena aku bisa menghasilkan. Sekarang aku nggak bekerja lagi, kalian nggak mau sama aku gitu. Aku ngerasa aku itu orang yang terbuang waktu itu. Sampai akhirnya aku bilang, oh ya udah Bu, aku bilang kalau emang itu yang terbaik, nggak apa-apa, aku bilang. Tapi air mata itu udah nggak bisa dibendung gitu Pak. Dengan apa ya namanya, eh perkataan seorang orang tua gitu loh. Beliau itu orang tua gitu. Kita sama-sama perempuan. Kenapa bisa terucap gitu kata-kata yang seperti itu di saat saya lagi sakit, di saat saya lagi di rumah sakit gitu. Apa nggak ada gitu waktu yang tepat untuk bicara gitu kan. Akhirnya mereka pulang, saya tinggal di rumah sakit. Disitulah saya mulai menemukan hadirat Tuhan Yesus buat saya. Waktu itu
ada dua orang perawat yang mau suntik saya. Jadi perawat ini bilang ke saya, Bu, nggak ada yang temenin, katanya gitu. Padahal saya nggak kenal ini perawat siapa gitu, tapi saya yakin bicara kepada beliau. Saya bilang, Suster, saya bilang, saya ini sendiri, Sus, saya bilang. Saya ini nggak punya siapa-siapa, Sus, saya bilang kayak gitu. Saya ini manusia terbuang, Sus, saya bilang gitu kan. Suster tahu nggak saya sakit apa sebenarnya? Ibu sakit apa? Kenapa bisa terjadi seperti ini, Bu? Katanya gitu. Dari awal saya memang gak jujur ke pihak rumah sakit kalau saya itu bunuh diri. Jadi saya bilang saya sesak nafas gitu doang. Tapi akhirnya sama suster itu saya jujur, saya bilang, Sus, sebenarnya saya itu sampai ada di rumah sakit ini, saya itu kemarin bunuh diri, Sus, saya minum ini. Terus dia bilang, kakak yang sabar ya, Kak, katanya. Tuhan ada bersama kakak, katanya kayak gitu. Kakak pasti kuat. Kakak berdoa ya sama Tuhan. Kakak minta pertolongan sama Tuhan. Walaupun kita berbeda, Kak, katanya. Tapi yakinlah Tuhan itu Tuhan yang baik, dia bilang. Terus dia berdoa buat saya dengerin doanya. Hati saya tersentuh di situ. Hati saya tersentuh dalam artian ini orang lain, saya nggak kenal dia siapa gitu, tapi dia mau berdoa buat saya. Sedangkan orang-orang terdekat saya, jangankan mendoakan saya gitu kan, bahkan membilang mati aja lu sana gitu, lebih bagus itu yang terbaik gitu kan. Sampai akhirnya malam itu saya nggak bisa tidur, saya scroll YouTube. Mungkin itu juga jalan Tuhan untuk memberi petunjuk ke saya gitu kan. Waktu itu saya lihat YouTube channelnya Pak Rubin Adi Abraham. Sebelum beliau berkhotbah itu sebelumnya ada puji-pujian, Bapak Kau Setia. Saya dengerin pujian tadi, di tengah-tengah pujian itu ternyata beliau berkhotbah, beliau sedang membangun sebuah gereja yang bisa menampung ribuan orang di Mekarwangi, Bandung. Terus di YouTube itu ada kontak hotline gitu, kontak person, ada WhatsApp apa gitu. Saya coba save nomornya, saya coba WhatsApp, malam itu ternyata nggak dibales. Tapi puji Tuhan, keesokan harinya chat saya tadi itu dibales. Akhirnya saya cerita ke admin yang membalas chat saya pada waktu itu. Beliau bilang kalau ibu mau konsultasi atau perlu bimbingan, bisa kita bantu mengisi form gitu, kata admin. Akhirnya saya isi form. Setelah sehari saya isi form, saya dihubungi dari pihak gereja Mekarwangi, Bandung. Waktu itu yang menghubungi saya Ibu Pendeta Rivosa. Saya bercerita kepada beliau tentang keadaan saya, tentang seluruh perjalanan hidup saya. Akhirnya beliau hanya berkata kepada saya begini, saya tidak bisa memaksa kamu untuk ikut dengan Tuhan Yesus kalau tidak dari hati nurani kamu sendiri. Tapi yakin percaya kamu ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Beliau bilang begitu pada saya. Setelah omongan kami itu kurang lebih 1 jam, beliau bilang, coba kalau memang kamu ada waktu, beliau bilang begitu, kamu buka Injil Markus, Matius, coba kamu pahami dulu di situ, karena itu awal mulanya. Akhirnya saya buka, saya baca gitu. Saya baca. Di situ saya mulai, oh iya ya,
Tuhan Yesus itu baik ya gitu. Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya. Termasuk dosa aku nggak ya gitu. Tapi kan aku bukan Kristen. Di situ aku berpikir waktu itu. Tapi aku belum patah semangat waktu itu. Aku tetap cari-cari tentang apa itu Kristen, apa itu, siapakah itu Tuhan Yesus itu gitu. Kenapa kenapa Tuhan itu mau menebus dosa-dosa umatnya gitu. Akhirnya saya mulai pelajari, saya hubungi lagi Ibu Pendeta Riposanya, saya bilang, Bu, Ibu bisa bimbing saya nggak ya Bu? Saya bilang. Terus beliau bilang begini, kamu jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena keputusan untuk berpindah keyakinan itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Banyak mahal yang harus kamu bayar. Kamu harus pertimbangkan dulu, jangan karena emosi sesaat kamu memutuskan juga dengan sesaat. Saya juga nggak mau seperti itu, kata beliau. Akhirnya saya di situ bilang sama diri saya sendiri, Pep, kamu itu harus bangkit. Jangan lagi mau mati bunuh diri hanya karena seseorang gitu. Karena kamu nggak ada gunanya berharap sama manusia. Harapan itu harapan itu hanya kepada Tuhan gitu, hanya kepada Tuhan saja gitu. Jangan lagi kamu gantungkan harapan kamu kepada manusia. Saya keluar dari rumah sakit itu, saya pulang lagi ke rumah kami waktu itu, ke rumah saya sama mantan suami saya. Di situ mantan suami saya bilang ke saya, sekarang kan kamu udah sehat. Iya, saya bilang. Kita introspeksi diri dulu ya masing-masing, dia bilang. Saya pulang dulu ke rumah orang tua saya. Oh, oke, saya bilang. Saya nggak tahan-tahan lagi beliau. Saya juga nggak nangis lagi di depan beliau. Saya kuatkan hati saya, sekiranya ini jalan yang terbaik Tuhan. Ya sudah, Tuhan berilah. Tuhan yang tahu. Tuhan kasih saya kekuatan gitu. Akhirnya saya susun pakaian beliau, saya masukin ke dalam tas. Dia pun pergi. Di situ dia cuman tinggalin duit sama saya 50.000. Hanya 50.000 yang saya pegang waktu itu. Dengan uang yang 50.000 tadi di bulan Desember, awal Desember, dengan uang 50.000 tadi itu saya harus berhemat, karena saya juga nggak punya siapa-siapa, orang tua saya juga nggak peduli pada saya waktu itu. Saya coba-coba, aku mau ngapain ya 50.000 ini gitu. Rupanya cobaan itu datang lagi, Pak. Token listrik saya bunyi. Ini token listrik kalau nggak diisi nih saya bisa nggak hidup lampu, tuh saya ini gimana di sini gitu. Akhirnya saya coba pergi beli token listrik, yang biasanya saya nggak pernah beli token listrik senilai itu gitu, tapi di situ saya ngerasa, Tuhan tolong aku ya Tuhan gitu, aku cuma punya uang ini gitu, inilah uang untuk aku hidup gitu. Akhirnya saya isi token 25.000. Saya isi token listrik, sisa uang 25.000 lagi di tangan. Terus aku mau ngapain gitu dengan duit 25.000 tadi. Aku pulang ke rumah, ternyata di rumah sebutir beras juga nggak ada gitu kan. Aku buka kulkas, ternyata ada mie instan 2 bungkus. Lalu ini kayak mana kalau aku beliin makan, ini duit 25.000 tadi, ini ada apa-apa sama aku gimana gitu kan. Aku coba lagi hubungi mantan suami aku bilang, tolonglah kirimin aku duit atau apa gitu supaya aku bisa makan, aku bilang kayak gitu sama dia. Terus dia bilang, ya udah sabar ya katanya. Aku ditransferin Pak duit 50.000 lagi. Dengan duit 50.000 tadi akhirnya aku beli
biskuit kering yang satu bungkus yang agak banyak gitu kan. Itu aku taruh di rumah, itu aku makan sampai akhir Desember 23 Desember. Aku udah lama nggak makan, hampir setengah bulan nggak makan nasi di situ Pak. Akhirnya mie instan yang 2 bungkus tadi itu coba deh aku masak. Ternyata Tuhan uji lagi aku. Gas di rumah habis gitu. Gas di rumah habis, terus aku bilang, aduh ini gimana kalau aku isi gas? Aku gimana ini hidup? Aku mau ngapain gitu kan? Aku mau kerja apa gitu juga Tuhan. Aku mau kerja apa sekarang ini dengan keadaan aku yang seperti ini? Gitu. Tapi Tuhan, kebaikan Tuhan itu memang selalu ada buat kita gitu. Tuhan kasih aku petunjuk, kamu punya rice cooker di rumah, masak mie instan tadi pakai rice cooker gitu. Akhirnya aku masaklah mie instan yang 2 bungkus tadi pakai rice cooker. Ternyata masak di rice cooker sama masak di kompor itu beda gitu kan. Yang masak di rice cooker tadi tuh mie-nya itu bisa segede-gede apa yang gak bisa dimakan. Tapi aku tetap makan walaupun gak enak, tapi aku sambil menangis gitu. Aku bilang, Tuhan, selama aku hidup 31 tahun, aku gak pernah ngerasain hal-hal seperti ini Tuhan. Gitu. Tapi kenapa hal seperti ini harus aku rasain sekarang gitu. Apa maksudnya ini Tuhan gitu juga. Sampai aku udah nggak bisa lagi, sampai akhirnya aku diblok sama mantan suami aku Pak. Diblok, di situ aku udah feeling, oh mungkin beliau sudah bosan sama aku, mungkin beliau sudah nggak mau lagi sama aku. Ya udah dah nggak apa-apa gitu. Aku coba chat orang tuaku, aku minta maaf sama orang tuaku. Orang tuaku cuma baca chat aku tapi nggak pernah bales gitu. Adik-adik aku juga begitu, mungkin mereka malu dengan keadaanku saat itu gitu kan. Sampai akhirnya 27 Desember itu aku mengulang lagi kesalahanku. Aku di situ nggak percaya sama Tuhan, aku nggak percaya sama siapapun, aku nggak percaya. Aku coba lagi bunuh diri. Aku coba lagi bunuh diri dan di situ betul-betul titik terendah di dalam hidup tadi. Antara mati nggak mati gitu. Tapi aku sadar di situ, aku sadar aku cepet-cepet aku minum air putih banyak, aku minum air putih yang banyak, terus aku colok itu mulut aku sampai ke kerongkongan supaya yang aku minum tadi itu keluar gitu. Karena nggak akan ada yang mau tolong aku gitu. Aku nggak boleh mati sia-sia gitu. Aku nggak boleh di rumah ini mati konyol gitu. Walaupun mungkin manusia udah buang aku, tapi aku yakin masih ada pertolongan gitu. Akhirnya aku cuci muka, aku buka lagi YouTube, aku hidupin puji-pujian yang judulnya Sampaikan pada Yesus. Di situ aku menangis karena bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Itu benar terjadi sama aku. Bahkan orang yang terdekat pergi meninggalkan kita. Aku mencoba memberanikan diri pulang ke rumah orang tuaku, walaupun dengan dengan keadaan marah orang tuaku terima aku, tapi beliau terima aku, walaupun adik-adikku nggak bicara sama aku, mereka terima aku. Aku bilang ke orang tuaku, Ma, kayaknya aku mau pisah aja, kita urus aja lah surat perceraian aku bilang. Mamaku dengan ketus menjawab, kan udah aku bilang dari dulu katanya. Tapi di situ mamaku bilang juga, pikirkan juga pikirkan aja dulu, nggak usah ngambil keputusan terburu-buru. Nanti kamu bilang
kami paksa katanya. Enggak lama, aku bilang. Aku udah kita pisah aja, aku bilang. Jadi sembari menunggu perpisahan itu, di dalam hati ini masih berharap gitu. Mudah-mudahan beliau tadi masih menghubungi saya gitu, masih mau memperbaiki gitu kan. Tanggal 9 Januari 2023, mantan suami saya itu hubungi saya, beliau bilang melalui telepon via WhatsApp, Feb, hari ini 9 Januari 2023 kau kuceraikan ya, talak 3, melalui WhatsApp, melalui telepon tapi WhatsApp. Aku bilang, kok gitu? Aku masih bilang kok gitu, itu ternyata handphone udah dimatiin. Aku coba lagi hubungin lagi, udah nggak bisa lagi dihubungi gitu. Aku ngomong ke orang tua aku, ma, aku udah ditalak sama dia, talak 3. Ya udah, orang tua aku elus kepalaku sambil bilang, nggak apa-apa, mungkin itu yang terbaik. Ya udah, kita urus ya, katamu. Kami uruslah perceraian saya tadi. Akhirnya di bulan Februari 2023 saya resmi bercerai dengan beliau. Beliau nggak pernah datang ke persidangan. Orang tuanya juga nggak pernah bertanya bagaimana persidangan cerai itu, juga nggak pernah tanya. Bagaimana saya juga nggak pernah tanya. Pokoknya putus, sidang cerai sudah selesai. Akhirnya bulan Februari itu saya berpikir saya sudah selesai dalam urusan berumah tangga, berarti urusan saya satu sudah selesai. Terus bagaimana saya harus melanjutkan hidup, gitu kan? Di situ saya mulai mempelajari firman Tuhan, saya download aplikasi Alkitab online, saya baca-baca Alkitab. Di situ diisi Alkitab ada yang bilang, datanglah kepadaku jiwa-jiwa yang sedih hatinya, remuk, hancur hatinya, sesuai dengan apa yang aku rasain saat itu gitu. Kenapa ya isi Alkitab ini kok sesuai sama aku gitu. Puji-pujian lagu-lagu rohani ini kenapa sesuai sama aku gitu. Setelah aku pelajari, aku hubungi lagi Ibu Pendeta tadi, Ibu Pendeta Rifosa. Aku cerita sama beliau, Bu, aku sudah selesai, aku udah cerai, Bu, aku sudah begini, aku ceritain. Terus Ibu Rifosa bilang, Feb, kalau begitu kamu harus konsultasi dengan Ibu Dian, dia bilang. Ibu Dian itu salah satu pengurus di Gereja Mekarwangi Bandung. Akhirnya saya dikasih kontak personnya Ibu Dian, saya hubungi Ibu Dian. Ibu Dian banyak membantu saya dalam hal-hal rohani, beliau menguatkan saya, beliau bilang ke saya, kamu bisa kok ikut di dalam Zoom, kita juga punya Zoom seminggu 1 kali, dia bilang. Di situ kita bisa berkumpul, kita bisa sharing apa permasalahan hidup kita gitu. Akhirnya saya ikut di dalam Zoom beliau setiap hari Rabu. Di situ saya ketemu dengan orang-orang baru walaupun via Zoom gitu. Saya ceritakan keseluruhan hidup saya, ternyata banyak yang respect dengan saya. Di situ saya melihat lagi kebaikan Tuhan gitu. Bahkan keluarga sendiri pun tidak menerima saya, tapi kenapa beliau-beliau ini yang saya tidak kenal sama sekali, beliau bisa menerima keadaan saya. Terus saya ngomong lagi ke Ibu Dian, Bu Dian, menurut Ibu saya harus bagaimana ya Bu gitu. Terus beliau bilang, tanya hati kamu, apa yang kamu rasa terbaik menurut kamu. Beliau hanya berkata seperti itu kepada saya. Akhirnya saya renungkan kembali perjalanan hidup saya yang mungkin hanya singkat saya berumah tangga, tapi perjuangan hidup saya, keadaan hidup saya, pengorbanan hidup saya, keterpurukan hidup saya, kesakitan yang saya rasakan itu sudah sangat-sangat melebihi, saya sudah tidak mampu. Maksudnya di usia saya yang baru segitu tuh harusnya saya tidak merasakan hal yang seperti itu gitu kan. Tiba waktunya, waktu itu saya putuskan saya mau ke gereja, tapi saya nggak punya apa-apa. Saya mau ke gereja ini bagaimana caranya gitu, saya harus bagaimana.
nggak mungkin saya ke Bandung, sedangkan saya pun hidup pas-pasan waktu itu gitu kan, hanya untuk ke gereja. Akhirnya saya scroll-scroll kontak di handphone saya, siapa yang bisa saya hubungi gitu untuk membawa saya ke gereja. Saya temukan satu kontak teman saya yang sudah lama banget gak pernah komunikasi. Dia seorang ibu, saya hubungi beliau, beliau angkat telepon saya, beliau juga kaget saya hubungi, saya bilang ke beliau, saya tanya kabar beliau, ternyata beliau baik-baik saja. Saya ceritakan masalah saya ini ke beliau, beliau bilang puji Tuhan, Tuhan baik sama kamu Feb, katanya. Kalau kamu mau, saya nggak suruh dia untuk tolong dong cariin aku gereja gitu, nggak ada. Cuma dia bilang gini ke saya, sabar ya Feb, ntar sore saya coba ke salah satu gereja yang bisa kamu mengerti gitu, kamu mengerti. Nah dari segi bahasa, dari segi penyampaian gitu kan. Karena kan kita kalau di Medan ini kan Pak ada yang namanya HKBP. Kalau HKBP itu kan dia umumnya pakai bahasa daerah. Takutnya saya nggak mengerti gitu. Jadi dia bilang kita cari gereja yang umum gitu supaya kamu bisa mengerti dan dibimbing. Saya pikir beliau hanya main-main, nggak serius niat tolong saya gitu. Ternyata saya salah sangka. Beliau sore itu telepon saya, dia bilang Feb besok Kamis kita bisa nggak ke gereja, dia bilang. Oh. Terus saya bilang oh iya bisa, saya bilang. Akhirnya saya ke gereja Pak, saya pakai hijab, saya ke gereja. Karena pada waktu itu saya masih pakai hijab, saya ke gereja, saya masuk ke gereja ke salah satu GBI di kota Medan. Ternyata sambutannya luar biasa dari pihak gereja menerima saya. Terus saya bilang ke pihak gereja, Pak saya nggak apa-apa pakai jilbab. Nggak apa-apa kan, kita kan bukan mau ibadah, kita kan mau sharing. Akhirnya saya sharing dengan pihak dari gereja. Terus pihak gereja bilang ke saya, boleh kok datang hari Minggu, eh apa bukan ibadah sih, dia bilang boleh kok datang hari Minggu, mungkin bisa ini apa datang dulu buat melihat gitu. Kita kan bukan bukan mau menyuruh kakak untuk beribadah katanya. Terus saya bilang boleh Pak, dia bilang boleh kok katanya, tapi jangan pakai ini ya katanya. Kita takut juga menimbulkan permasalahan, dia bilang. Akhirnya saya datang hari Minggu, saya duduk di kursi paling depan. Sewaktu beliau berkhotbah, saya dengar, saya renungkan di hati saya. Di situ air mata saya nggak berhenti untuk menangis gitu. Saya lihat kebaikan Tuhan yang begitu besar buat saya. Beliau mau saya hidup karena beliau mau saya ada bersama Tuhan sampai hari ini gitu. Minggu kedua saya jalani lagi seperti itu. Sampai akhirnya saya sendiri berkata kepada teman saya, gimana ya caranya supaya saya bisa jadi Kristen, saya bilang. Terus teman saya juga bukan yang muluk-muluk, ya udah deh ayo gitu, nggak begitu gitu. Teman saya bilang pikirkan dulu baik-baik, coba dulu eh, tenangkan pikiran, jangan mengambil keputusan secepat itu gitu kan. Karena kita harus memikirkan banyak hal yang harus dipikirkan, keluarga, eh, lingkungan gitu. Terus saya bilang, saya udah yakin kok, saya bilang gitu. Saya udah yakin, saya udah mantap dengan keputusan saya. Puji Tuhannya lagi, Tuhan begitu baik sama saya. Yang tadinya pembaptisan itu ada di bulan depan, ternyata Bapak Pendeta itu hubungi saya, beliau bilang, Pep, kalau kamu sudah siap, kamu bisa dibaptis di bulan ini. Terus saya bilang, enggak kecepatan ya Pak, saya bilang. Enggak kecepatan katanya. Di situ kalau kamu sudah dibaptis nanti, kita bakal bimbing kamu, kita nggak bakal lepasin kamu katanya.
Terus saya bilang ke Bapak Pendeta, Pak, kasih waktu saya 1 hari ya Pak untuk berpikir. Saya, boleh katanya. Nanti kalau kamu sudah tahu jawabannya, silahkan hubungi kita. Saya coba berpuasa untuk Tuhan kasih saya petunjuk yang terbaik, Tuhan ya. Kasih saya uh, apa yang terbaik untuk hidup saya. Saya dimimpiin satu malam, saya bermimpi, saya nggak tahu jam berapa itu. Saya hanya bermimpi sangat singkat. Ada anak kecil yang kasih lilin begini ke saya. Jadi lilin itu kecil, warna putih, di bawahnya itu ada alasnya kertas. Anak kecil itu cuma giniin ke saya. Di situ saya langsung terbangun, saya duduk, saya bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan, apakah ini jawaban darimu ya Tuhan? Karena lilin itu kan penerang. Mungkin ini penerang hidup saya bilang gitu. Akhirnya pagi-pagi buta saya hubungi Pak Pendeta saya. Pak Pendeta, saya bilang, saya bersedia Pak untuk dibaptis. Oh puji Tuhan, kata Bapak Pendeta saya. Nanti kita baptis kamu hari Minggu ya, tanggal 30 Juli 2023. Akhirnya saya datang ke gereja 30 Juli 2023, saya ibadah siang jam 11, saya ibadah sampai jam setengah 1. Setelah itu kami makan siang bersama. Saya lihat kok ini Pak, ya nggak apa-apa, kamu ada satu orang lagi kok yang mau dibaptis. Ya, saya di situ 30 Juli itu saya dibaptis sama Ibu Pendeta waktu itu. Puji Tuhan, di situ saya menangis sebelum saya sampai di air kolam renang itu saya menangis. Saya ingat wajah orang tua saya ingat wajah ayah saya yang sudah tidak ada gitu. Saya ingat wajah mama saya, tapi kekuatan untuk saya turun ke bawah itu lebih besar gitu. Artinya di situ saya bulatkan hati saya, Tuhan bimbing aku tidak salah Tuhan, ini adalah jalan yang terbaik. Selesai saya dibaptis, saya peluk Ibu Pendeta saya sekuat tenaga saya. Terus saya bilang, Ibu Pendeta, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Ibu Pendeta saya jawab, kamu punya Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia mau kamu hidup, dia mau kamu ada sampai hari ini. Kamu yakin dan percaya Tuhan itu nggak akan membiarkan hambanya susah. Tuhan itu nggak akan biarkan hambanya kelaparan, kesusahan, karena burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita umatnya, Ibu Pendeta saya. Akhirnya saya keluar dari kolam renang, dari kolam baptisan saya tadi. Di situ, tapi mungkin jalan itu maksudnya saya belum berani ngomong ke orang tua saya. Jadi setiap saya ketemu dengan orang tua saya disuruh sholat sama orang tua saya berbohong lagi ke orang tua saya pura-pura padahal saya nggak sholat gitu. Sampai saya sharing ke Ibu Pendeta saya, Bu, gimana ya saya masih begini. Tuhan gak akan marah sama kamu, kata Ibu Pendeta saya. Tapi apakah kamu mau terus-terusan jadi seperti itu, jadi seperti orang yang munafik, dia bilang ke saya. Sampai akhirnya saya berdoa sama Tuhan dengan resiko yang pasti saya bakal terima gitu. Bagaimana ini ya Tuhan? Begitu juga saya menghubungi Bapak mungkin waktu itu kan. Saya mau bersaksi Pak, saya bilang ke Bapak. Tapi Pak, saya pakai masker ya, nama saya disamarkan gitu. Tapi hati saya bergejolak, jangan kayak gitu Pak, jangan kayak gitu gitu. Makanya saya undur, terus saya coba lagi, saya mundur lagi. Gitu. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan baik banget di hidup saya. Tuhan berikan saya yang terbaik.
Saya mulai berani ketemu orang, saya mulai beraktivitas lagi seperti aktivitas saya sebelumnya. Saya sudah tidak takut lagi dibilang orang janda. Karena janda tadi, status janda tadi itu yang saya nggak bisa terima gitu Pak. Karena anggapan saya ini masih umur pernikahan saya masih muda gitu, tapi saya harus bercerai gitu dengan perceraian yang tidak baik-baik saja gitu kan. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya terus-terusan ngumpet di rumah gitu kan, saya mau jadi apa gitu. Saya beranikan diri, saya keluar rumah, saya beraktivitas seperti biasa, saya bertemu dengan teman-teman saya buka mata saya, ternyata dunia ini luas gitu, dunia ini luas. Saya punya teman-teman yang baik, saya punya komunitas gereja yang baik, yang mau menerima keadaan saya, yang mungkin masa lalu saya buruk, mereka tidak pandang masa lalu saya gitu. Mereka hanya pandang saya hari ini, besok, dan di kemudian hari. Sampai akhirnya saya terus terang kepada orang tua saya bilang ke orang tua saya tentang keyakinan saya yang sebenarnya. Orang tua saya marah, orang tua saya nangis, orang tua saya pingsan. Saya juga di situ ngerasa berdosa banget, tapi puas di dalam hati gitu. Orang tua sudah mengetahui gitu. Orang tua saya ini termasuk orang tua yang fanatik gitu. Pak, beliau bilang ke saya, oh, kamu kembali ya gitu kan, kamu kembali sama mama kasih apa yang menjadi kebutuhan kamu, mama bilang begitu. Terus saya bilang, saya nggak mau, saya bilang, saya udah nyaman ada di sini gitu. Bulan lalu itu saya berani ngomong ke orang tua saya. Terus saya bilang ke orang tua saya, mama jangan sedih, saya bukan orang jahat, saya juga bukan berbuat jahat, tapi ini keyakinan saya nyaman ada di sini. Orang tua saya semua akhirnya meraung-raung karena saya bilang seperti itu. Sampai akhirnya tetangga saya datang ke rumah, dan kebetulan tetangga ini adalah teman mama saya, teman dekat mama saya. Terus ibu itu bilang ke saya kayak gitu, Pep, kamu dari kecil hanya mama kamu yang mengurus kamu, kenapa balasan kamu seperti ini? Beliau bilang begitu ke saya. Terus saya bilang, Bu, saya nggak melakukan kejahatan apa-apa. Saya nyaman ada di sini, saya menemukan Tuhan, saya menemukan yang terbaik buat saya, hidup saya berubah di jalan Tuhan, saya bilang. Enggak, katanya. Dia bilang saya dihipnotis. Saya bilang saya nggak dihipnotis, Bu. Ini semua berdasarkan kesadaran saya bilang. Tetapi mereka tetap bilang saya dihipnotis. Saya tetap jawab saya nggak dihipnotis. Akhirnya mereka menghubungi salah satu imam di salah satu masjid di sini. Saya dibawa ke sana. Pemuka agama ini berkata kepada saya waktu itu, coba ceritakan pengalaman apa yang kamu dapat, kenapa kamu bisa memilih seperti ini. Saya ceritakan sama beliau seperti yang saya ceritakan hari ini. Beliau bilang kepada saya, itu hanya emosi sesaat. Saya bilang itu bukan emosi sesaat. Saya sudah yakin, dan Bapak juga jangan mempengaruhi saya, karena saya juga nggak akan goyah dengan keyakinan saya yang sekarang, saya bilang. Terus beliau suruh saya membaca salah satu surat yang ada di kitab suci sebelumnya. Saya nggak mau. Terus dia tanya kepada saya, bisa nggak kamu menyebutkan di mana Yesus berkata di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di situ saya bilang begini, Bapak, saya bilang, mungkin saya belum mendalami yang namanya isi Alkitab, tapi saya paham betul garis besar Alkitab. Di kitab kita sebelumnya saya pelajari 31 tahun karena saya lahir sebagai muslim karena orang tua saya muslim.
Jadi kalau saya memilih seperti ini juga itu hak saya bilang. Begitu juga dengan Bapak, saya bilang. Bapak mungkin terlahir seperti ini karena orang tua Bapak juga dulu sebelumnya agama Muslim, saya bilang. Di situ beliau melihat saya sambil meneteskan air mata. Kenapa? Saya tanya, kenapa Bapak tetesin air mata buat saya? Kamu tersesat, dia bilang. Loh, saya nggak tersesat, Pak. Bahkan di salah satu kitab di agama seberang ada menyebutkan, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sedangkan Tuhan berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Sewaktu saya bilang isi Alkitab seperti itu, beliau melihat saya, melihat mata saya, terus dia bilang, sudah seserius itukah? Katanya. Iya Pak, saya bilang. Orang tua saya tadi menangis terus, menangis karena mendengar perkataan saya, karena mungkin orang tua saya berharap kalau si pemuka agama tadi ini yang membujuk saya bakal mau kembali. Tapi hati saya sudah bulat, ini bukan permainan, ini bukan ajang untuk saya kembali deh biar saya dikasih sama orang tua saya hal-hal yang lebih gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya kami pulang ke rumah, orang tua saya bilang lagi, menasehati saya lagi, orang tua saya juga suruh saya beribadah dengan yang sebelumnya saya bilang saya minta maaf, saya nggak bisa melakukan ibadah seperti yang sebelumnya, saya bilang. Tapi orang tua saya tadi nggak putus asa, beliau bawa saya ke salah satu yayasan yang berhubungan dengan perpindahan agama seseorang. Di yayasan itu saya nggak bisa sebutkan apa namanya. Di situ ternyata tempat perkumpulan orang-orang yang mualaf gitu. Saya dibawa ke situ. Dan kebetulan juga pada waktu itu ada salah seorang lelaki yang dia sebelumnya Nasrani berpindah menyeberang ke agama yang baru. Mas, saya bilang, si pemuka agama tadi bilang, kamu nggak pandang dia? Saya menjawab di situ, saya bilang, saya pandang dia. Apa perbedaan saya sama dia? Dia juga dulu dia lahir dari seorang orang tua yang Nasrani, saya bilang. Begitu juga dengan saya lahir dari orang tua saya yang beragama Muslim, saya bilang. Tapi setelah saya dewasa, saya memilih. Begitu juga dengan beliau memilih. Gimana yang salah gitu? Gak ada yang salah kan, saya bilang begitu. Masih pemuka agama. Iya, tapi kamu tersesat begini. Siapa yang berani menjamin saya tersesat? Saya bilang. Siapa juga yang berani menjamin kalau si abang yang berpindah tadi itu menuju jalan kebenaran? Gak ada yang bisa menjamin itu. Itu tinggal hati kita masing-masing dan hati kita sama Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu apa isi hati saya, apa isi hati beliau, kenapa beliau berpindah, kenapa saya berpindah, kenapa beliau nyaman dengan yang sekarang, kenapa juga saya nyaman dengan yang sekarang. Berarti kan tidak ada paksaan di sini, saya bilang begitu. Di situ orang tua saya menangis lagi melihat jawaban saya, sampai akhirnya mereka bilang, ya udah terserah kamu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Orang tua saya yakin orang tua saya nggak nyaman lagi dengan saya. Saya pamit sama orang tua saya bilang biar saya cari jalan hidup saya. Tetapi di tengah-tengah pencarian saya itu, saya diuji Tuhan dengan ekonomi yang sulit. Saya diuji Tuhan dengan ekonomi yang sangat sulit gitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan selalu sediakan jalan keluar, Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat saya. Tuhan kasih jalan, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa menerima saya.
Tuhan kasih saya pekerjaan yang terbaik sampai saya ada hari ini, walaupun pekerjaan saya mungkin hanya seorang sales di salah satu dealer mobil, tapi Tuhan kasih kelimpahan rezeki, Tuhan kasih saya penghidupan yang layak sampai hari ini gitu. Komunikasi saya juga terbangun dengan orang tua saya, walaupun orang tua saya kecewa dengan yang saya pilih, tapi yang namanya saya dan ibu saya dan adik-adik saya dipotong juga kedua tangan saya ini, dipotong kedua tangan orang tua saya ini, darah kita tetap sama. Saya tetap anak, beliau tetap orang tua saya. Saya menghormati orang tua saya, walaupun kecewa yang dirasa orang tua saya ke saya, tapi saya tetap kasih yang terbaik karena Tuhan ajarkan kita kasih gitu. Walaupun mungkin perkataan orang tua saya mungkin menyakitkan buat saya, bahkan perkataan adik-adik saya mungkin menyakitkan buat saya. Di sini saya berani tanpa masker atau apapun. Mungkin keluarga saya yang lain belum ada yang tahu. Mungkin nanti setelah ini bakal ada yang tahu, pasti bakal ada yang menghujat saya. Saya udah siap karena saya yakin ini pilihan saya dan juga Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih, tapi Tuhan pilih saya. Saya menjadi bagian dari Kristus. Walaupun saya memang masih perlu bimbingan, mungkin tingkah laku saya kurang baik, tapi saya berusaha menjadi orang yang baik, orang yang penuh kasih. Walaupun mungkin orang-orang sebelum saya tidak mengasihi saya, tapi sampai hari ini saya masih berusaha untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya, karena Tuhan selalu berkata, ampunilah orang-orang yang menyakitimu, walaupun sulit gitu, tapi saya tetap berusaha gitu untuk bisa mengampuni mereka, untuk tidak menyimpan dendam kepada mereka. Karena yang sekarang ini saya cari di dalam hidup ini hanya kenyamanan hidup gitu. Karena kan sudah bertahun-tahun dulu saya menikah, saya merasakan susahnya hidup gitu. Selamanya hidup saya nggak pernah ngerasain bahagianya menjadi seorang istri. Bahkan nafkah aja saya nggak pernah dapet gitu. Apalagi lah untuk hal-hal yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang Tuhan gantikan semuanya dengan hal-hal yang baik. Dan doa saya, semoga Tuhan pertemukan jika memang Tuhan masih sediakan orang yang terbaik, jodoh terbaik buat saya, Tuhan kasih yang terbaik, yang mengasihi saya, yang sayang kepada saya tulus, tanpa melihat apa yang saya punya, ataupun melihat background saya di belakang gitu. Hanya itu yang saya minta. Terus saya minta ke Tuhan juga agar kiranya orang tua saya dengan hati yang lapang menerima keputusan saya. Saya tahu beliau merasa sakit, beliau merasa saya ini menggores luka yang mungkin yang paling dalam di hati orang tua saya. Tapi yakin dan percaya kalau satu orang terselamatkan, satu keluarga pasti terselamatkan. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan isi kesaksian saya malam ini. Baik. Pokoknya Tuhan Yesus itu Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan itu tidak akan membiarkan hambanya merasakan sulit, apalagi sakit gitu. Tuhan sediakan segalanya buat saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan, bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menyelamatkan setiap orang. Nah sahabat Tuhan, kesaksian yang kita lihat bahwa
wanita ini dia ditinggalkan oleh ayahnya dan dia hanya hidup seorang diri dengan ibunya. Namun kemudian ia bertemu dengan seorang lelaki yang dimana ia berpikir bahwa lelaki itu adalah lelaki yang baik dan itu adalah titipan daripada Tuhan. Namun ternyata semua yang ia impikan dan ia harapkan itu semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Ternyata Tuhan menyediakan yang lain baginya. Sehingga pada akhirnya ia putus asa dan ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun hal tersebut tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan masih ingin untuk ia kembali ke jalan yang benar, dan Tuhan masih ingin untuk ia mengenal akan siapakah Tuhan yang akan menyelamatkannya. Nah, sahabat Tuhan, hingga pada akhirnya ia bertemu mengalami mujizat yang begitu luar biasa oleh karena kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat, sehingga pada akhirnya kita mengetahui bersama bahwa karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang menolongnya, hingga pada akhirnya ia memutuskan murtad menjadi pengikut Kristus. Nah, sahabat Tuhan, mari kita doakan agar ia semakin imannya semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih dari kesaksian ini. Selalu sampai jumpa di kesaksian-kesaksian kami selanjutnya. Dan jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan like, comment, subscribe, dan juga share. Salam, sampai jumpa.